Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan penanya dimanapun berada. Alhamdulillah, memang bentuk dari syariat apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menimbulkan ketenangan di dalam hati. Ada keraguan-raguan. Ketika kita bertanya, pasti membuat ketenangan. Itu yang memang satu kepastian ya, bahwasanya syariat itu akan membimbing seorang itu menuju kepada jalan yang kemudian pasti, kebenaran, dan menenangkan hati. Nah, pada permasalahan ini, maka dilihat maka para ulama ketika ditanya, ketika kita menabrak binatang ternak di jalan dan sebagainya, maka kemudian apakah kita secara syar'i dikatakan apakah kita dengan sengaja atau tidak sengaja, maka itu kemudian menjadi hukum. Pertama di sini ketika biasanya kan kalau kita berkendaraan tiba-tiba ada sapi, ada kambing, ada babi dan sebagainya. Ketika kita tabrak, maka pertama adalah secara hukum syar'i ketika kita tidak menghendaki, ya kan? Maka dikatakan apakah kemudian kita mengganti, maka secara hukum tidak. Jadi ketika memang dia yang bukan tempatnya dikatakan, sama juga ketika kita meletakkan barang bukan pada tempatnya, ketika rusak maka tanggung jawab sendiri, ya kan? Nah, sama juga ketika di jalan, ketika tiba-tiba saja nongol, datang, keluar, atau bahkan kambing ataupun binatang ternak itu yang menabrak kita atau kita tabrak dengan ketika kita melaju kendaraan, apakah kemudian kita mengganti? Maka secara hukum tidak. Akan tetapi kata para ulama, ketika misalnya ada di jalan, mereka diawasi ketika berjalan di pinggir, kemudian kita dengan kecepatan yang tinggi kita tabrak, maka penyebab terjadinya kecelakaan ini dikatakan adalah penyebabnya kita. Dan ini juga sama kalau kita lihat di undang-undang lalu lintas misalnya, di jalan raya misalnya, secara undang-undang di Republik kita ini dikatakan tabrakan apabila ada unsur yang menyebabkan membuat tabrakan, maka dialah yang menanggung. Contoh misalnya, ada kambing yang melintas tiba-tiba. Maka kita tabrak, dikatakan secara undang-undang ya, maka ketika kita tabrak maka yang mengganti adalah sang pemilik kambing. Karena kambingnya tidak diawasi, lewat di jalan lalu lintas dan menghentikan membuat tabrakan. Berarti faktor penyebab tabrakan adalah sang kambing. Tapi kalau misalnya orang lagi bawa kambing, lagi diawasi di jalan, dan kita dengan kecepatan tinggi menabrak kambing, maka kita yang menyebabkan tabrakan. Maka dikatakan maka kita lah yang mengganti. Nah itu juga sama juga dengan sebab syar'i dikatakan sama. Ketika kita yang menabrak dihentikan karena faktor dari hewan tadi, maka secara hukum tidak. Jadi bahwasanya ketika kita menabrak kejadian ini, maka dikatakan kita tidak mengganti, tidak harus mencari orang yang mana lagi, karena memang orangnya yang lalai kemudian terhadap binatang ternaknya. Bagaimana kemudian ketika yang ditabrak babi kemudian diganti, yang sudah diganti, makanya secara hukum baik undang-undang ataupun secara syar'i dikatakan tidak mesti diganti, karena memang hewan ternaknya yang kemudian tidak diletakkan di tempatnya, tidak dijaga, maka dikatakan penyebabnya adalah sang pemilik. Mestinya dialah yang harus mengganti ke kita. Tapi bagaimana uang yang sudah dibayar, apakah kemudian dosa karena seolah transaksi gitu transaksi ya? Seolah-olah kayak yang kita membeli babi gitu ya, membeli babi. Nah, wallahu ta'ala bishawab, akan tetapi di sini dikatakan tidak mengapa karena faktornya kita tidak tahu. Dan kita tidak mengetahui hak siapa dan siapa yang berkewajiban. Karena kata Rasulullah pada asalnya dikatakan dalam hadis Rasulullah, utlub haqqaka bituli lisanika. Maka kata Rasulullah, mintalah hakmu dengan sepanjang lisanmu. Dalam artian kalau itu bukan hak kita, maka jangan kita penuhi. Ya kan?
atau jangan kita minta, atau ketika itu menjadi kewajiban kita maka kita berikan. Kalau bukan kewajiban kita dan kewajiban dia, maka kita harus meminta kewajiban dia atau menjadi hak kita yang harus dipenuhinya. Allah taala.